sebanyak 13 orang dari pelamar tersebut dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri lantaran ditolak oleh Putri Esmat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang putri. Putri yang akan kita bahas kali ini adalah seorang putri yang menjadi simbol kecantikan Persia dan konon katanya banyak menyebabkan para pria bunuh diri. Bagaimanakah kisah putri Persia yang rupawan ini? Berikut kisahnya. Bila kita berbicara mengenai seorang putri kerajaan, pastinya kita membayangkan seorang wanita yang cantik, anggun, rupawan, serta memiliki bentuk tubuh yang nyaris sempurna. Tidak hanya di negeri dongeng, di dunia nyata pun umumnya seperti itu juga. Seperti misalnya Kate Middleton, yaitu seorang wanita cantik yang naik kasta menjadi putri bangsawan. Bila kita berbicara mengenai seorang wanita keturunan bangsa Persia, biasanya mereka identik dengan hidung yang mancung, dengan sorot mata yang selalu menggoda. Mungkin itu pula yang membuat banyak lelaki di berbagai belahan dunia yang terpesona dan ingin mencari jodoh di negeri-negeri Iran, Turki keturunan Persia, dan sekitarnya. Namun siapa sangka di era tahun 1850-an, standar bangsa Persia sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kumis dan badan yang gemuk merupakan standar kecantikan wanita sejati pada zaman dahulu. Adalah Esmat al-Dawleh, salah satu putri raja yang waktu itu menjadi kiblat standar wanita cantik bagi penduduknya. Ia bahkan menjadi rebutan banyak pria waktu itu. Putri Esmat ini dianggap menjadi wanita yang paling mempesona. Putri Fateme Hanum atau Esmat al-Dawleh yang hidup antara tahun 1855 atau 1856 sampai tahun 1905 adalah seorang putri dari keturunan dinasti Qajar. Salah satu anak perempuan kesayangan dari Raja Persia yang bernama Raja Nasir al-Din Shah Qajar dan istrinya yang bernama Taj al-Dawleh yang bertahta dari tahun 1848 sampai tahun 1896. Raja Nasir al-Din Shah Qajar ini mempunyai istri sebanyak 80 orang. Jumlah anaknya lebih dari 40 orang. Namun beberapa anaknya ada yang meninggal ketika baru lahir atau masih usia kanak-kanak. Yang bertahan hidup hanya 26 orang. Dari anak-anak tersebut, Raja memperoleh banyak cucu. Yalah pasti. Raja Nasir al-Din Shah Qajar ini adalah merupakan raja yang modern. Sultan pertama Persia yang pertama mengunjungi Eropa pada tahun 1873, 1878 dan 1889. Saat mengunjungi Eropa, Raja Nasir al-Din Shah Qajar takjub dengan kemajuan teknologi dan budaya. Ketika ia kembali ke Iran, ia membawa budaya barat ke Persia. Di antaranya dengan mengenalkan baju balet agar dikenakan oleh para perempuan di haremnya serta budaya literatur. Putri Esmat ini ternyata juga dikenal sebagai pianis pertama pada zamannya. Hal ini diketahui saat ayahnya melakukan impor pertama kali alat musik tersebut. Tidak hanya itu, kegemarannya dalam menulis juga membuat sang raja semakin bangga melihat putrinya yang semakin berkembang menjadi wanita cerdas. Karena Raja Nasir al-Din Shah Qajar merupakan orang yang gemar fotografi, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Putri Esmat diabadikan dalam bentuk foto dan semuanya tersimpan dalam Institute for Iranian Contemporary Historical Studies. Sang raja bahkan menjadi lambang dominasi pria dalam merekam kehidupan perempuan lewat kekuatan lensa. Harapan sang raja ini semoga kelak banyak orang-orang yang dapat melihat kecantikan sejati putrinya yang sempat menjadi primadona di masanya. Pada masa itu, sangat lumrah jika seorang wanita berkumis. Berbagai laporan menyebutkan begitu banyak pria yang mengagumi kecantikan putri raja berkumis itu dan ingin meminangnya.
Putri Qajar sudah berkali-kali dilamar oleh banyak pria di negaranya. Namun, kebanyakan berakhir penolakan. Konon, sebanyak 13 orang dari pelamar tersebut dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri lantaran ditolak oleh Putri Esmat. Namun entah apakah kasus bunuh diri ini benar atau tidak, namun satu hal yang pasti, Putri Esmat ini memang gemar menolak banyak lamaran pria. Hingga akhirnya, putri kesayangan Raja Nasir al-Din Shah Qajar ini akhirnya menikah dengan salah satu pria yang sangat beruntung dan tentu saja merupakan seorang keturunan bangsawan. Setelah bersaing dengan banyak pria, seorang pria bangsawan yang sangat beruntung ini yang bernama Hasan Mustafi Al-Muluk. Ia akhirnya bisa mendapatkan hati sang Putri Esmat. Hasan Mustafi Al-Muluk adalah seorang Perdana Menteri Iran selama periode Qajar dan Pahlavi. Mereka pun akhirnya menikah dan bahkan dikaruniai anak. Penyakit malaria pada masa itu masih sulit ditemukan obatnya dan akhirnya merenggut nyawa sang Putri Esmat el-Dauleh. Pada tahun 1905, setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ini adalah saudari dan kerabat Putri Esmat el-Dauleh yang berpakaian warna gelap tanda bela sungkawa. Di sisi lain, pada waktu yang sama, saudari perempuannya yang bernama Taj al-Saltanah memulai sebuah gerakan revolusi baru untuk kebebasan wanita. Saat itu, sang putri ini menuntut kesetaraan hak, serta menjauhkan diri dari investasi asing. Bisa dibilang akhir dari Putri Esmat berbarengan dengan awal baru bagi wanita di sana. Taj al-Saltanah dilahirkan pada tahun 1883 dari salah satu istri Raja Nasir yang bernama Turan al-Saltaneh. Putri kesayangan raja ini sangat terkenal sebagai feminis dan anggota The Society of Women's Freedom. Putri Taj al-Saltanah merupakan salah satu pendorong revolusi konstitusional di Iran yang melawan abangnya sendiri, yaitu Mozaffar al-Din Shah yang hidup mewah dari pinjaman Rusia dan Inggris. Revolusi pada tahun 1905 sampai 1907 ini memperjuangkan sistem konstitusional dan menentang kekuasaan absolut kerajaan serta investasi asing di Iran. Raja Nasir al-Din Shah Qajar ini sangat amat mengasihi putrinya yang progresif ini. Sang putri juga dikenal dekat dengan kalangan sastrawan, terutama para penyair. Karena sangat dicintai oleh sang ayah, ia akhirnya dibenci oleh saudara laki-lakinya yang kelak akan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Salah satunya yaitu Mozaffar al-Din Shah yang sangat tidak suka dengan aktivitas Taj al-Saltanah di ruang publik. Taj al-Saltanah juga aktif menulis buku. Salah satu karyanya berjudul Crowning Anguish, Memoirs of a Persian Princess from the Harem to Modernity, 1884 until 1914. Ternyata teman-teman, di era tahun 1850-an sudah tren yang namanya berfoto konyol ala anak-anak zaman now. Bisa kita lihat pada foto ini, di mana anak cucu Raja al-Din Shah Qajar yang sangat semangat berfoto dan terlihat begitu heboh. Para perempuan dalam harem yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, wilayah dan status sosialnya pun beragam. Mereka juga membantu tugas raja dan punya pengaruh di sana, sampai mereka beranak cucu.
Ternyata berdasarkan fakta, keterangan kalau Putri Esmat pernah menolak 13 pria itu tidak benar adanya alias hoax. Tetapi Putri Esmat Al-Dauleh atau Esmat Al-Daulah memang pernah menolak banyak pria yang melamarnya. Hanya saja pria yang ditolak itu jumlahnya tidak sampai 13 orang. Dan juga tidak disebutkan jika pria yang ditolak cintanya oleh sang putri melakukan bunuh diri. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang lebih tahu cerita atau fakta sebenarnya tentang kisah Putri Esmat Al-Dauleh ini. Jika ada, please komen di bawah ya. Pada masa lalu di Persia, wanita berkumis memang kerap dianggap cantik oleh para pria. Dan itu memang adalah standar kecantikan wanita sejati pada masa itu. Dari kisah sang Putri Esmat ini, kita jadi tahu kalau standar kecantikan itu adalah hal yang relatif. Setiap zaman selalu mengalami perubahan yang signifikan. Namun yang pasti, hal yang membuat Putri Persia ini menjadi idola bukan karena pesona wajahnya yang dianggap cantik waktu itu, melainkan karena kecerdasan dan keterampilannya. Sekian info kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa klik like, komen, serta share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.